Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran fikih. Dan hari ini Ibu akan membahas lagi tentang macam-macam najis seperti minggu kemarin. Namun ada perluasan pengetahuan tentang macam-macam najis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini benar-benar bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, sekarang coba dicek lagi pekerjaan atau tugas kalian yang sudah dikerjakan pada minggu lalu. Alhamdulillah semuanya sudah memahami materinya dan sudah bisa menggolongkan mana saja yang masuk ke dalam suci dan mana saja yang masuk ke dalam najis. Tapi ada sebagian anak yang belum tepat mengisinya, seperti air kopi. Air kopi itu suci ya sayang ya. Air kopi, air teh, terus air susu itu suci, jadi boleh diminum. Kalau najis gak boleh diminum. Air kopi termasuk suci, air teh termasuk suci. Kemudian air liur manusia, air liur ibu, air liur mama, air liur papa, air liur kalian itu juga termasuk suci ya, tidak najis. Hanya saja memang kotor, jorok, nah tapi tidak najis. Air liur tergolong ke dalam suci. Kemudian satu lagi, khomer. Khomer itu minuman keras. Minuman keras termasuk najis. Nah, sudah paham ya? Alhamdulillah. Kemudian hari ini coba karena kemarin Ibu masih menemukan beberapa kesalahan dalam tugas kalian, maka hari ini Ibu akan memperjelas lagi apa saja yang termasuk ke dalam najis ya. Jadi ada 7 macam yang masuk ke dalam najis. Pertama, sesuatu yang keluar dari lubang depan maupun lubang belakang. Tahu ya, lubang depan laki-laki seperti pipis ataupun yang lainnya yang keluar dari lubang depan. Kalau perempuan bisa keluar darah atau haid, itu masuk ke dalam najis. Kemudian lubang belakang seperti keluarnya kotoran, nah ya, BAB itu merupakan najis. Yang kedua, muntah itu juga najis ya, sesuatu yang keluar dari perut nih, perut keluar dari mulut. Beda dengan liur ya, bukan liur tapi muntah, sesuatu yang keluar dari isi perut, nah itu najis. Kemudian yang ketiga, darah, baik itu darah segar maupun darah yang sudah membusuk, yang disebut dengan nanah, darah putih itu loh ya, nah itu najis juga. Yang keempat, bangkai. Bangkai ini ada 2. Pertama, bangkai dari hewan yang halal dimakan. Contoh, kamu menemukan ayam, ayam tersebut tertabrak, ayam tertabrak mobil, kemudian mati ayamnya. Nah, berarti ayam mati dalam keadaan belum disembelih atau tidak disembelih, maka itu termasuk bangkai, tidak boleh dimakan. Atau kalian menemukan bebek kalian punya bebek di rumah, bebek kalian tiba-tiba mati tanpa disembelih ya, maka itu juga tidak boleh. Nah, itu termasuk bangkai yang najis ya, tergolong najis. Kemudian binatang yang
haram, bangkai binatang yang haram dimakan walaupun disembelih. Contoh, singa disembelih nih. Nah, itu tidak boleh dimakan karena termasuk najis ya, karena singa itu hewan yang haram. Kemudian ular disembelih ya, disembelih dengan baik, nah itu tidak boleh dimakan ya karena najis, termasuk golongan najis juga. Ada bangkai yang boleh dimakan dan tidak masuk ke dalam najis, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ikan mati tanpa disembelih boleh dimakan dan itu bukan najis. Yang kelima, minuman keras, khomer ya, mirasantika, minuman keras. Nah, itu yang cair, yang mengandung alkohol, yang memabukkan, itu juga termasuk najis. Kemudian yang keenam, anjing dan keturunannya. Anjing dan keturunannya termasuk najis. Baik itu liurnya, baik itu dagingnya, baik itu kotorannya, pipisnya, najis ya untuk anjing dan keturunannya. Yang terakhir yang ketujuh, babi dan keturunannya. Sama dengan anjing, babi baik liurnya, baik dagingnya, baik kotorannya itu termasuk ke dalam najis dan tidak boleh dimakan. Nah, bisa difahami ya. Nah, kemudian ada yang nanya nih, Bu, kalau keringat itu najis gak sih? Keringat gak najis, walaupun keringatnya biasanya suka ada di ketek ya. Keteknya misalkan bajunya sampai menguning, bajunya sampai bau keringat. Nah, itu keringat bukan najis. Pokoknya yang tidak masuk ke dalam 7 hal tadi tidak najis. Jadi yang najis hanya 7 hal tadi ya. Keringat, air liur, ingus itu bukan najis ya. Hanya saja kotor. Jadi sesuatu yang kotor belum tentu najis, tapi sesuatu yang najis sudah pasti kotor ya. Oke, pelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang perluasan macam-macam najis supaya lebih paham lagi. Nah, kemudian minggu depan baru deh Ibu akan mempraktekkan bagaimana cara mensucikan najis. Jadi gimana nih minggu depan, insya Allah kita akan praktek bagaimana nih caranya mensucikan. Misalkan Ibu punya kerudung Ibu kena pipis anaknya Ibu. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Minggu depan kita bahas. Atau kalian misalkan bajunya kena darah karena mimisan, bagaimana cara menyucikannya? Minggu depan kita bahas juga ya. Jadi sekarang tugas kalian, masih ingat nyanyi tentang najis? Ya, yang minggu kemarin Ibu kasih nyanyian tentang najis ya, tentang macam-macam najis, tentang jenis-jenis najis. Nah, silakan kalian buat video tentang nyanyi tersebut, kemudian diupload di KI 4 e-learning. Ibu tunggu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.